Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Perancangan Antarmuka Pengguna. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer dan interaksi antar manusia dan komputer. Interaksi antar manusia ini dapat mencakup hampir semua bentuk desain teknologi informasi. Interaksi antar manusia dan komputer atau bisa dibilang dengan IMK memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, altruisme, yaitu mementingkan orang lain. Kedua, pemasaran yang memasuk dalam bisnis. Dan ketiga, aturan atau dibilang regulasi. Dalam IMK ini dibuat sistem aplikasi yang ideal, yang harus memiliki sifat yang berguna, useful, dapat mudah digunakan dan alami, usable, dan juga sudah digunakan atau telah digunakan atau used. Kita masuk dalam faktor-faktor dalam IMK yang diliputi oleh 3 faktor manusia, faktor komputer, dan faktor interaksi. Pada faktor manusia ini merupakan penyederhanaan dari interaksi manusia dan komputer, sehingga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem persepsi, yaitu menangani sensor stimulus pada dunia luar. Kedua, sistem motorik, menangani aksi dari hasil sistem persepsi. Dan ketiga, sistem kognitif, yaitu sebagai penghubung sistem persepsi dengan sistem motorik. Kemudian, pada faktor manusia memiliki input dan output, yaitu yang pertama pada penglihatan, yang mencakup visual, cahaya, warna, dan membaca. Pada yang kedua, pendengaran, yang mengatur frekuensi suara. Dan ketiga, pada sentuhan, memiliki mechanoreceptors, yaitu mempelajari respon tekanan. Kita masuk pada faktor kedua, yaitu faktor komputer, memiliki 3 faktor, yaitu pada input device, output device, dan system device. Kita masuk pada faktor ketiga, yaitu interaksi. Faktor interaksi memiliki model interaksi menurut Norman pada tahun 1988 mengenai antar manusia dan komputer, yaitu menetapkan tujuan, membentuk maksud, menentukan urutan aksi, pelaksanaan tindakan, penerimaan kondisi sistem, menafsirkan kondisi sistem, dan evaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Kita masuk pada perancangan. Pada perancangan ini harus mencapai beberapa tujuan dalam batasan-batasan tertentu. 3 hal utama yang harus dilakukan dalam perancangan. Yang pertama itu tujuan atau goal. Tujuan atau goal ini harus mencakup dari tujuan dari perancangan, untuk siapa, dan mengapa penggunaan ini diinginkan. Yang kedua, kendala atau constraint, yaitu apa yang harus digunakan, standar apa yang harus diadopsi, dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan atau didapat, berapa lama waktu untuk mengembangkannya, dan apakah ada masalah mengenai kesehatan dan keselamatan saat penggunaan ini. Lalu yang ketiga, pertukaran kondisi atau trade-off, yaitu memilih tujuan atau kendala sehingga membutuhkan pengguna dapat terpenuhi. Di sini dapat dilihat, untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pengguna, kita dapat lakukan dengan cara seperti interview. Setelah itu dilakukan analisis seperti skenario dan task analysis. Selanjutnya dilakukan desain. Lalu untuk memastikan desain itu benar, maka dibuat prototype, yang dimana dilaksanakan dan dievaluasi, kemudian dianalisis. Jika semua sudah terlaksana, maka akan dilakukan implement dan deploy. Kita masuk pada perancangan skenario.
pada perencanaan skenario ini memiliki urutan kegiatan yang cukup fleksibel untuk menangani aksi dari user. Yang pertama itu ada rancangan skenario, merupakan urutan-urutan kegiatan yang fleksibel untuk menangani aksi yang akan dijalankan oleh user dan memperhitungkan jika ada kesalahan. Yang kedua, rancangan navigasi, memberi arahan dan mencari langkah yang akan dilanjutkan oleh user. Dan yang ketiga, rancangan user interface layout, yaitu dalam pemasukan warna, ukuran, tata letak, susunan gambar, dan lain-lain, berdasarkan skenario dan navigasi yang sudah dirancang sebelumnya. Sekian dari video ini, disampaikan terima kasih bagi semua yang menonton.